Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita ada lagi pada hari ini. Kita mau melakukan ibadah di hadapan Tuhan di hari pertama di tahun 2024. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita mau alami kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini. Mari kita angkat sebuah pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu
tahun yang baru ini, kami bawa diri kami kepada Engkau. Kami beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Memulai tahun yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa dunia yang mau mengganggu konsentrasi kami, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkau mengurapi kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Pagari tempat ini. Pagari sekeliling ruangan ini. Haleluya. Biar hanya hadirat Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdiri saudara-saudara, dengan segala sukacita yang Tuhan berikan sampai hari ini kita ada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hari pertama di tahun yang baru kita ada, luar biasa ya. Sebab itu kita katakan, Engkau baik bagi aku. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau. Amin, haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan berkata, Ebenezer, Tuhan sudah menolong dan akan terus menolong. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Karena Tuhan kita bisa. Sebab itu kita tetap ada dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup andalkan Tuhan. Hidup setia kepada Tuhan. Kekuatan kita datang hanya dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Puji namamu Yesus. Mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya dari Yesus. Terpujilah namamu. Bahwa kekuatan itu bukan dari diri kita, tapi kekuatan dalam kehidupan kita itu datangnya dari Tuhan Yesus. Mari tetap berseru, mari tetap berharap hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kita semua berdiri, kita terus katakan, kekuatanku Tuhan hanya datang dari Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku.
perlu itu Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap kuat dalam iman kami kepada Engkau. Perjalanan hidup kami masih panjang. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau kan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sampaikan pesan-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, yang akan kami dengar sekarang. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi mulut bibirnya. Urapi segenap kehidupannya. Dan urapi kami semua ya Roh Kudus. Firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa saya pribadi sebagai gembala jemaat di GPDI Philadelphia Kampung Tengah mengucapkan selamat tahun baru ya, secara khusus kepada seluruh jemaat GPDI Philadelphia dan juga yang mengikuti secara online. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tahun 2023 sudah selesai, lewat. Pertanyaannya, apakah pertolongan perbuatan Tuhan sudah selesai di tahun 2023? Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Saya ingin berbicara pertolongan Tuhan terus berlanjut. Ini sesi yang kedua ya. Tapi di lain ayat kita melihat. Jadi kita sudah melangkah. Ini sudah 14 jam. Ya, kurang lebih kita melangkah di tahun 2024. Kita akan mendengar bahwa di tahun 2024 juga pertolongan perbuatan Tuhan itu tetap berlanjut. Mari membuka Alkitab kita di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kita akan membaca Ratapan pasal yang ketiga. Kitab Ratapan itu setelah kitab Nabi Yeremia ya. Yesaya, Yeremia, Ratapan. Pasal yang ketiga. Ayat ke-22 sampai ayat yang ke-26. Mari kita berdiri bersama-sama proklamirkan firman Allah ini di tahun yang baru. Biarlah tahun ini menjadi tahun kemenangan buat kita semua. Karena pertolongan perbuatan Tuhan itu terus berlanjut di tahun 2024.
2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Di dalam dunia ini ada yang seringkali kita melihat sesuatu yang tidak pernah berhenti, ya, seperti ya sumber mata air, ya, salah satu ya keindahan dunia, keindahan alam, ada mata air yang tidak pernah berhenti. Tetapi kalau kita renungkan apa yang ada di dalam dunia ini tidak menjadi jaminan sesuatu tidak berhenti, saudara-saudara. Ada orang yang berpikir banyak hal yang dia inginkan, dia mau kerjakan. Ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, tiba-tiba ya dia meninggal karena sakit jantung, ya mendadak. Jadi tidak bisa apa yang dia kerjakan dan inginkan itu berlanjut. Begitu juga sumber mata air yang saya katakan itu. Ya, di dunia ini tidak ada yang kekal selama-lamanya. Karena satu waktu bumi ini ya akan dihancurkan, termasuk yang tadi katanya ya sumber mata air itu. Kalau terjadi gempa, ada sesuatu yang maksudnya ada orang yang coba menutup, ya, menghentikan, ya, sehingga dia berhenti. Tentu banyak hal pengalaman yang kita alami di tahun 2023. Banyak hal yang ingin menghentikan perjalanan kehidupan kita, kerinduan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia kurang lebih 50 tahunan dia selalu meratap untuk umat Tuhan, untuk bangsanya. Dia melewati bagaimana melihat umat Tuhan dibawa ke Babel, bagaimana Yerusalem, ya, kota daripada umat Tuhan itu dihancurkan. Bagaimana dia melihat bait Allah dihancurkan, barang-barang dibawa ke Babel, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia melihat ya apa yang dialami oleh umat Tuhan. Ya. Dan Nabi Yeremia ini terbeban. Kalau kita membaca awal-awal itu, saudara-saudaraku yang kekasih, dia merasa ya ikut penderitaan daripada umat, walaupun dia tidak termasuk yang dibuang, ya, dibawa ke Babel. Ya, penderitaan, kesusahan itu seperti digambarkan di sana apa? Ipu-ipu yang racun, ya, campuran ramuan yang pahit
Saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai dikatakan kalau dia mengingat itu, ya, coba ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu ya, ramuan yang pahit gitu ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap di tengah apa yang dilihat dan dialami saudara-saudaraku yang kekasih. Ini penting juga. Kita di tahun 2024 sebagai orang percaya memahami. Biarlah seperti pernyataan Nabi Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. 2023 sudah kita lalui. Sudah selesai. Bagaimana seperti khotbah lalu Heben Haisa. Kita mengalami pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu berlanjut. Hari ini kita mendengar lagi bahwa kasih setia Tuhan itu tetap berlanjut. Karena dia tidak pernah habis. Tidak pernah selesai. Dia berlanjut, selalu baru. Tak kala Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih bangun. Itulah bentuk keberlanjutan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita masih bisa bernapas dengan keberadaan kita apapun, saudara-saudara. Kita syukuri kalau kita masih bernapas. Kalau orang Jawa kan apa saja yang dialami. Untung masih kakinya. Gitu. Untung cuma lecet. Serba untung, saudara-saudara. Sebenarnya anak Tuhan juga, kalau kita memahami ya keberlanjutan kasih Tuhan, kita merasa kita beruntung loh. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita bisa masih memasuki tahun 2024. Saya dengar kesaksian Ibu Gembala ketika menghubungi Ibu Purba, itu opung pengebean yang di Kodam di Medan sudah 5 hari tidak sadar. Pak Sian juga mengkonfirmasi bahwa opung tidak sadar. Tapi kemarin katanya dapat berita sudah mulai sadar dan berbicara pelan-pelan. Sudah diinfus 5 hari, udah kehilangan kesadarannya kemarin. Kemarin kita juga mendoakan ya jemaat Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita masih bernapas, itulah keberlanjutan ya kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan. Kalau saudara merenungkan Natal, sebenarnya kita melihat Natal juga adalah perbuatan Tuhan. Merancang Natal, saudara-saudaraku, merencanakan Natal. Karena Natal adalah merayakan Yesus, merayakan kelahiran Yesus, merayakan kedatangan Yesus. Sudah direncanakan jauh hari. Bahkan tempatnya, bahkan orang yang ikut menyaksikan. Gembala-gembala, bahkan juga orang-orang Majus dari jauh. Bukan saja Yusuf dan Maria. Banyak keterlibatan
Tuhan, perbuatan Tuhan dalam Natal ini. Luar biasa penggenapan firman Tuhan. Luar biasa saudara-saudaraku. Sehingga semua, walaupun Herodes ya punya niat jahat, semuanya ada dalam pengendalian Tuhan. Sehingga dia ke Mesir. Ya, kita tahu juga bahwa orang Majus memberi emas, ada persiapan ya untuk di Mesir. Setelah Mesir, ya dia harus sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga ketika Kaisar Agustus mengadakan pendaftaran pertama, itu membuat suami istri pulang ke kampung Nazaret. Bethlehem, dari Nazaret ke Bethlehem. Di Bethlehem dia melahirkan. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan Tuhan, saudara. Bukan sampai itu saja dia lahir, tetapi tujuan adalah untuk keselamatan, menghapus dosa manusia, mati di kayu salib. Bukan situ saja saudara-saudara, dia kirimkan Roh Kudus. Bukan itu saja, satu waktu dia akan datang menjemput kita. Dia menyediakan tempat yang baru. Luar biasa perbuatan Tuhan. Dan kita diingatkan di sini bahwa tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Kalau saya dan saudara masih bernapas, ini yang kita perlu pahami. Pertama adalah tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Sehingga dia menyatakan dalam pertolongan perbuatannya di dalam kehidupan kita. Itu bentuk yang kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa bernapas, masih bisa melakukan sesuatu, masih bisa menikmati, masih bisa melihat, masih bisa merasakan. Tapi kalau kita tidak bernapas lagi, percuma. Saudara dipakaikan apa, diberikan apa, ya dikasihkan makan apa, tidak bisa menikmati. Tetapi kalau saudara masih bernapas, masih ada sebagaimana ada. Itulah keberlanjutan kasih Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, perlu memahami bahwa selalu baru. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan selalu baru, selalu baru, selalu baru. Saudara. Makanya hidup kita anak Tuhan itu penuh dengan kejutan-kejutan. Karena apa? Selalu baru. Perbuatan, pertolongan Tuhan. Jangan saudara langsung rumuskan. Kalau dulu saya ngalamin begini, saya harus jalan keluarnya begini dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah, jangan membatasi Tuhan dengan otak kita yang kecil, saudara. Banyak cara Tuhan menolong kita, saudara. Tuhan dari sorga bisa mencurahkan berkatnya. Bisa langsung, bisa pakai orang lain, bisa lewat perusahaan, pekerjaan, lewat usaha, lewat orang tua, lewat orang yang tidak kenal dan lain-lain. Rasa-rasanya belum ada di otak kita, belum di hati kita, belum kita dengar. Itulah perbuatan Tuhan dalam hidup. Jadi pertama, ingat, dia tidak pernah berhenti. Selalu baru. Dan pertolongan Tuhan itu besar. Ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Terjemahan lain katakan, Tuhan itu harta kesayangan. Namanya kesayangan, saudara rawat, saudara perhatikan. Ya kan? Saudara lihat.
Kalau saudara mau jadikan tahun 2024 ini tahun kemenangan, selain saudara memahami kasih setia Tuhan selalu baru, tentu akan membuat kita melihat pertolongan perbuatan Tuhan yang selalu baru. Yang kedua, tentu kita mau jadikan Tuhan itu harta kesayangan. Kita tidak mau menduakan Tuhan. Tuhan yang paling utama, saudara-saudara. Biarlah katakan di dalam jiwamu bahwa Tuhan adalah bagianku, harta kesayanganku yang utama. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan yang utama, saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Yang ketiga, dikatakan aku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalau saudara mau melihat terus pertolongan perbuatan Tuhan berlanjut, selain mengutamakan Tuhan, kita selalu mau berharap. Percaya, menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, tadi adalah berharap. Yang keempat, ayat 25-26, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Menantikan Tuhan. Selalu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Mempunyai kehidupan yang melekat seperti pokok dengan carang, yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka di tahun 2024 menjadi tahun kemenangan karena Tuhan terus menolong. Kita melihat perbuatan Tuhan. Karena hati kita selalu melekat, hidup kita intim dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat terakhir Mazmur 91. Ayat 14 sampai dengan 16, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Luar biasa. Perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, Dia akan membentengi. Karena kita melekat, Dia akan melepaskan kita. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Enak ya, kalau kita meminta langsung dijawab. Ini bentuk pertolongan Tuhan terus yang akan kita alami. Dia akan menjawab doa-doa. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa. Ayat 16. Ini yang kita rindukan juga. Dengan panjang umur, biarlah kita bisa lewati tahun 2024 ini. Itulah bentuk perbuatan pertolongan Tuhan. Tuhan memperpanjang umur. Tapi bukan saja memperpanjang umur kita. Perhatikan. Akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Saudara, Bapak Ibu, inilah bedanya kita. Kita Tuhan berikan waktu, kesempatan, Tuhan berikan hari yang baru, Tuhan berikan umur panjang, tetapi Tuhan juga akan mengenyangkan. Kita dapat menikmati perjalanan hidup ini. Ada orang yang dikasihkan umur panjang, hari yang baru, kesempatan, tapi dia nggak menikmati. Selalu penuh omelan-omelan, keluhan-keluhan. Padahal bibirnya saja, nafasnya saja, itu dari Tuhan. Tuhan yang diomeli, saudara-saudara. Tuhan yang terus disalahkan. Pakai semua yang Tuhan berikan. Dikasih berkat, ngeluh terus. Enggak dikasih berkat, ngeluh terus, saudara-saudara. Itulah kita, saudara-saudara. Tetapi biarlah, saudara-saudara, kita mau melekat, firman Tuhan ada terus dalam kehidupan. Kita berhubungan, kita menantikan terus pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Maka tahun 2024 ini tahun yang dipenuhi dengan berkat. Nanti minggu depan saya akan berbicara bahwa tahun ini tahun yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, pertolongan Tuhan terus, kita akan melihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini adalah makanan minuman yang sebenar-benarnya firman Tuhan. Air anggur sudah semua, dan Bapak Ibu yang mengikuti secara online menyiapkan roti dengan tangan kanan kita. Mari kita angkat lebih tinggi, kita dengar firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, nanti kita akan melakukan bersama-sama. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir sana. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi ingatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari kita mengangkat cawan minuman dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih. Saya undang Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Puji nama Yesus. Haleluya. Ya. Puji Haleluya. menerima firman-Mu. Haleluya. Kami bersukacita karena Engkau selalu memperhatikan kami. Iya. Dan kasih-Mu tidak akan pernah berhenti buat kami, Tuhan. Iya. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak. Kami memulai tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kami mau melihat terus perbuatan-perbuatan Tuhan. Yeah. Pertolongan-pertolongan Tuhan di hari-hari ke depan. Yang lebih dahsyat. Yang lebih luar biasa. Yeah. Terima kasih. Engkau bersama dengan kami. Engkau ada di dalam kami. Dan kami ingin selalu berada di dalam Engkau, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Dan apa yang kami lakukan ini Tuhan, ini boleh berkenan di hati Tuhan. Pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan, boleh terus berlangsung. Karena dukungan persembahan umat-Mu. Terima kasih Engkau urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami siap untuk membawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Oh haleluya. Puji Tuhan. Hanya Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih setianya selalu baru buat kita. Tidak akan pernah berhenti. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kiranya namamu menyertai aku dan melindungi Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, angkat tanganmu. Biarlah di tahun 2024 ini menjadi tahun kemenangan buat kita semua. Karena pertolongan Tuhan terus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dari kami melangkah di tahun 2024. Juga ada kerinduan kami. Mungkin ada juga hal-hal yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya, kami berharap kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau selalu bertindak untuk menolong. Untuk menolong. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Keajaiban, mujizat Tuhan kita alami lagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Diawali dengan mujizat demi mujizat, menjadi tahun kemenangan buat kami semua. Kami berdoa juga saudara-saudara kami yang sakit dimanapun berada. Secara khusus buat Opung, Papian, Kodam di Medan sana. Selalu bilu Yesus. Tuhan terus sukacita dan hiburkan terus. Ya, tetap percaya dan menaruh pengharapan. Keluarga besar Tuhan berkati senantiasa. Ingat ibu saja juga Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan juga sembuhkan. Juga Oma Diana, Oma Ice, jemaatku yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati tim pelayanan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati komplek ini. Berkati di mana kami tinggal. Berkati bangsa dan negara kami tercinta. Berkati menghadapi pemilu, berikan keamanan. Semuanya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah siapkan orang-orang yang akan memimpin negara kami. Berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Berkati pemimpin yang ada sekarang ini juga Tuhan berkati. Terima kasih pekerjaan Tuhan di mana-mana Tuhan tolong juga. Terima kasih, mari kita mengangkat kembali kedua belah tangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih yang dari Yesus Kristus Tuhan juru selamat kita. Persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.